Iya. Alam berapa? 96. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala la tajliban nauman wa la takuna iman illa ala zikrin wa tuhrin kamila. Kita arti la tajliban nauman, janganlah engkau memaksa tidur. Wala takuna iman, janganlah engkau menjadi orang pengguri. Janganlah engkau menjadi orang yang pengguri atau suka tidur. Illa atau wala takuna iman, janganlah engkau tidur illa ala zikrin, kecuali atas keadaan zikir wa tuhrin kamila, dan suci yang sempurna. Pahamannya dulu, la tajliban nauman, janganlah engkau memaksa gurih. Bahasa lain, lamun mata kada mengantuk, jangan dipaksa gurih. Dah kalau dipaksa-paksa gurih, jangan dipaksa-paksa. Nak guring kada kawa we kada ngantuk. La tajliban nauman, jangan dipaksa guring. Terus ya sudah tapi jangan juga dipaksakan kada guring, jangan juga dipaksa guring, jangan dipaksakan kada guring, jangan juga. Berjalan alami aja, kita rahmati berjalan alami, berjalan normal. Bila tak mengantuk, guring kadang kali. Nabi mengatakan, apabila engkau dalam keadaan berzikir lalu ngantuk, guring. Cocok nih ya. Udah. Iya mengantuk bujuran. Sembahyang subuh rawat mengantuk. Betasmi sudah udah gurih sudah. Bila kata bobo aja dulu ada tahan di bang lagi guring. Ada kawan juga dipaksa-paksa. Nah, jangan engkau paksa guring itu jangan dipaksa, tetapi apabila sudah ngantuk guring. Cuma kata beliau, wala takuna iman illa ala zikir. Engkau jangan tidur kecuali dalam keadaan zikir. Jangan seberapa mengaruh bertentang. Bahasa orang kampung mulai guring ke bacaan lalu. Itu bahasa orang kampung. Nang kita nyam-nyamnya guring berzikir dulu. Kalau perlu dalam keadaan zikir. Wa tuhrin, dalam keadaan suci kamilan, nang sempurna. Nah sekarang penjelasannya nang lebih jauh. Qala syarih lama anhal kalama ala bayanil awradi, lama manakala anha sudah menyelesaikan musannif al-kalama pembicaraan ala bayanil awradi atas keterangan wirid allati min awalin nahar, yang wirid itu mulai awal siang ila waqtin naumi bil lail, sampai waktu tidur di malam hari. Musannif sudah benar menjelaskan wirid-wirid yang harus dibaca mulai bangun guring, siang hari, sesudah siang sampai mau tidur lagi. Nah lalu musannif karena mau tidur, beliau menjelaskan syara fi zikri adabi. Masuklah pengarang kitab menyebutkan adab-adab guring.
Coba kami artinya begini, nah Islam itu agama yang penuh aturan. Iya. Islam itu agama yang penuh adab. Semuanya ada adabnya, sampai masuk WC itu ada adabnya. Bukan hanya waktu di WC-nya, waktu buang hajatnya itu ada adabnya. Termasuk guring, jangan asal guring. Guring itu alias tidur, itu ada adabnya. Bagaimana adab tidur? Faqala musannif pengarang kitab berkata, la tajliban ila akhir ay la tatahayyal bi husulin naumi wa tatakallufihi. Jangan engkau mencari cara untuk menghasilkan guring. Jangan mencari cara, jangan diulah-ulah supaya kita nih guring. Aku jernih minum obat tidur nyaman guring. Kan kada bagus. Janganlah engkau mencari cara untuk menghasilkan tidur yang cepat. Wa tatakallufi, dan memaksa tidur, jangan. Ya bahasa lainnya, jangan engkau tidur kalau mata belum ngantuk. Tidurlah kalau sudah mata mengantuk. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan gitu. Contoh itu termasuk menarik memaksa akan tidur dan memberatkan tidur, mikir akan guring aja, itu termasuk, yaitu bi antatana ama bitamhidil fahsin naimah. Engkau menabalkan dengan cara bernikmat dengan menebalkan hamparan yang nyaman. Ya Allah, ini namanya itu memaksa diri supaya guring terus. Bukan hanya memaksa supaya tidur, tetapi menyamankan tidur. Itu kada bagus, jangan. Caranya apa? Spray nyaman, kemudian alga ini spray bednya itu mantul. Aku jadi gila guring pakai ini lelap dipang udah. Ini namanya tajliban nau. Dalam ajaran sufi itu kada boleh, jangan. Makanya kita santri orang pondokan itu mun kawa jangan pakai tilam guring. Tilam lawan. Oh bagus tuh. Orang kada tilam lagi nyaman. Jangan engkau paksa tidur itu nyaman, jangan. Coba kan pondokan ada yang memberi spring bed sebuah seorang. Oh my Allah, guringnya kenyamanan. Aduh. Sekali lagi ini kitab tasawuf, paham ini kitab tasawuf, adab apa? Orang tasawuf penuh adab, orang tasawuf ada aturan, orang tasawuf punya ajaran, guring jangan menyaman-nyaman. Halo, bahamparan, guring bahamparan. Rasulullah aja pakai piras, pakai hamparan. Nah tinggal hamparannya aja, hamparannya jangan terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu nyaman. Ya spring bed nyaman banget, itu tuh kedosa. Dosa. Kada boleh, bukan kada boleh, jangan dipahami kada boleh lah. Kalimatnya ini pelajaran tasawuf. Orang tasawuf itu penuh dengan adab. Kenapa? Karena melatih diri, biar diri ini terbiasa hidup sederhana,
biar diri ini terbiasa hidup low profil. Jadi orang ini mana hanya low profil, mau penampilannya bersahaja. Kada perlu nang mewah-mewah berpakaian, kada perlu yang mewah-mewah. Ini nang santai-santai aja lah. Orang sufi, orang tasawuf begitu. Orang tasawuf kada perlu bermewah-mewah, sederhana saja. Nah ini nang dididik di dalam pesantren. Makanya dulu benai ada pertanyaan, agak aneh benai. Emang agak aneh. Lu kenapa ada seorang pengasuh pondok ulama besar mengajarkan tarekat kepada masyarakat, tapi santrinya ada diajarkan? Itu kan aneh. Sudah orang dilajari tarekat pernah, tapi pondok di pondok tadi dilajari tarekat. Pak Yai ada apa? Oh kata beliau, yang namanya santri, yang namanya orang pondok itu orang sudah bertarekat. Tarekatnya itu bil amali, dengan perbuatannya itu sudah tarekat. Kenapa? Karena santri itu dididik, satu, tidurnya tidak nyaman. Dua, tidurnya tidak boleh banyak. Tiga, makannya tidak boleh terlalu, tidak bernikmat-nikmat, kada benyaman-nyaman dan seterusnya. Orang pondok kan juga pahami lah. Kadang orang salah paham salah paham. Arti salah paham itu sekolah pondok hendak mencari ijazah. Kalau mencari ijazah, silahkan sekolah umum atau sekolah pondok nang pakai paket. Itu namanya ingin mencari pekerjaan. Salah, kada salah. Tapi jangan dikatakan juga mun kada ijazah jadi nampak. Ya jadi manusia lah. Kada jadi nampak. Orang jadi manusia malah ingin menjadi manusia seutuhnya. Paham nggak? Lalu orang di pondok itu sama lebih hebat benar pendidikannya daripada apa? Nang dihasilkan di pondok itu kalau benar satu disiplin waktu. Dia dididik bagaimana disiplin sampai waktunya belajar ya belajar, sampai waktunya tidur ya tidur, sampai waktunya ibadah. Disiplin waktu dilatih di pondok ini bagaimana disiplin waktu. Dua, di pondok dilatih belajar bagaimana hidup ini sederhana. Kalau bahasa kitab bagaimana hidup di pondok ini wara. Jangankan makan yang haram, yang syubhat pun tidak. Jangankan yang syubhat, yang halal pun tidak berlebihan. Itu namanya wara. Pondok itu dilatih hidup wara. Paham, biar kita paham. Pondok itu dilatih bagaimana hidup sederhana, makan sederhana, berpakaian sederhana, berpenampilan sederhana. Jangan kayak orang-orang luar, ada bisa lah. Orang pondok gayanya lebih gaya orang sugih. Keluar pondok gayanya gaya, rambutnya gaya yang gaya apa? Karena itu orang pondok sederhana lah, masa orang pondok baku menggaya orang Korea juga. Kadu perlu kita santri bukan orang Korea. Ya Allah, iya. Sekali keluar pondok ada pindahan lagi. Ini orang kampung, orang pondok. Banget pada orang aksi pada orang-orang banget. Ya Allah, ya Karim. Dididik sederhana.
Sederhana, bagaimana hidup bisa sederhana, dididik disiplin, dididik dengan segala adab. Apa dia calon kiai? Bukan mau calon jadi kiai, mau jadi ustaz, kada. Ini ingin jadi manusia aja. Ya tapi manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang benar-benar mulia, bukan sumaradnahu asfala safilin, bukan manusia yang lebih bodoh daripada binatang yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tidak. Kita ingin jadi manusia. Bagaimana orang yang jadi manusia itu? Gampang. Ujar Imam Jalaluddin Ar-Rumi, orang yang disebut manusia itu adalah satu orang yang bisa merasakan kesulitan, kepahitan dirinya, itu disebut hidup. Kalau orang nyatakan kalau orang itu orang hanya bisa merasakan kenikmatan dirinya, kesusahan, kesulitan dirinya, itu baru disebut hidup. Kalau hidup binatang pun juga hidup. Iya. Belum manusia lagi. Yang namanya manusia itu orang yang bisa merasakan kesulitan orang lain, orang yang bisa merasakan kesusahan orang lain. Itulah manusia. Agama pondok mendidik hidup bagaimana ini disiplin, warak, sederhana, dan bagaimana kita dididik peka dengan peduli dengan keadaan orang lain. Itu rahmat. Kalau kita adalah biar kiai siapa? Kalau belum merasakan kesusahan dan kesulitan orang lain, itu belum manusia. Hanya manusia yang bisa merasakan kesusahan, kesulitan orang lain. Kalau binatang orang urus. Ini gak tahu urusan, kambing dia tahu makan aja, sapi ditampu harimau nya gak tahu. Kada mau tahu, kadang-kadang sesamanya pun dia kada peduli. Kada peduli, kadang-kadang walaupun kadang ada. Paham? Bahwa aku jangan ada pedulinya, mau sakit, mau nyaman, ada pedulinya. Itu kada lebih daripada binatang. Yang namanya manusia itu adalah seseorang yang sudah bisa merasakan dan peduli dengan kesusahan dan kesulitan orang lain, bukan memanfaatkan, bukan mempereteli orang lain, bukan mencari kenikmatan dari orang lain, bukan. Seorang guru bukan mencari kenikmatan hidupnya dengan cara mempereteli muridnya, dengan cara mencari kenyamanan lewat bukan. Seorang guru yang hebat, dia peduli, dia merasakan bagaimana kesusahan muridnya, sehingga dia berpikir bagaimana muridnya ini juga mendapatkan kenikmatan jangan susah. Itu manusia. Nah,
Sudah ini dididik walaupun kada membaca tarekat, walaupun kada pengamal tarekat, tapi praktiknya kita dididik hidup sederhana, dididik penuh dengan adab, dididik dengan ini, dan itu termasuk adab guring. Bal utruk zalika, bahkan tinggalkanlah tidur dengan hamparan yang nikmat. Oh, pakai tilam kandang nyaman, kasur yang empuk, kada usah, pondokan gak usah. Kita alhamdulillah rahmatullah tidurnya cukup, pakai sudah gulak-gulik awak kan gede tiga tilam lagi tilam goreng tilam halus wah ada berarti tilam lagi mantal lah jua wa iza galalakan tidurlah engkau apabila sudah kondisinya galabah. Masih kita galabah itu sudah kada kau mariti guring lagi, hanya guring. Jangan dibawa-bawa guring, jangan dipaksa-paksa guring. Tidurlah, bahasa umumnya tidurlah apabila sudah mengantuk. Jangan dipaksakan tidur kalau belum mengantuk. Nawiyan bihil auna 'alal ibadah. Tidurlah engkau apabila sudah mengantuk dan berniatlah dengan tidur ini agar terbantu beribadah. Berniat sahaja guring supaya istirahat, nyaman beribadah, nyaman menuntut ilmu. Itu ternyatakan berniat sahaja guring mengistirahatkan tubuh supaya nyaman beribadah dan menuntut ilmu. Satu, wal ifa'a li haqqin nafsi, tidurlah dengan niat melaksanakan hak diri. Melaksanakan hak diri. Kenapa? Karena bahasa Rasulullah, addi kulladzi haqqin haqqahu. Dalam tubuh kita ini ada banyak hak, maka kata Nabi, tunaikanlah haknya. Salah satunya adalah mata ini berhak untuk tidur, perut ini berhak untuk diisi, telinga ini berhak untuk mendengar, tangan dan seterusnya. Addi kulladzi haqqin haqqah. Tunaikanlah segala yang punya hak itu, tunaikan haknya. Mata punya hak untuk diistirahatkan, maka tidurlah berniat mengistirahatkan tubuh, karena tubuh berhak untuk istirahat, mata berhak untuk istirahat. Haram hukumnya kalau kita tidak menunaikan hak-hak tubuh kita. Umpamanya tubuh kita tidak ada lalu dibawa istirahat, haram. Mata kita dipaksa untuk tidak tidur, haram. Kenapa Nabi memerintahkan lakukan, bayari haknya? Hak tubuh kita ini membutuhkan istirahat. Istirahatnya apa? Bawa tidur. Bahasa Sayyidina Ali, bahasa Sayyidina Ali, kalamul hikmah, kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana tubuh ini bisa lelah, begitu juga hati pun bisa lelah. Ketika tubuh ini lelah, dia butuh semangat. Untuk semangat tubuh lagi, istirahatkan.
Kalau hati lelah, bagaimana mengobati hati yang lelah? Mengobati hati yang lelah adalah dengan kata-kata hikmah. Mengobati tubuh yang lelah dibawa istirahat, bawa tidur. Mengobati jiwa hati yang lelah, obatilah dengan kata-kata hikmah. Nah, berniatlah tidur ini melaksanakan hak-hak tubuh, yaitu istirahat, mengistirahatkan tubuh. Nah, taiban min kulli dzambin, bertobat dari semua dosa. Tidurlah, sebelum tidur bertobatlah dari segala dosa. Pokoknya berniat di hati, aku tidak akan besok bangun tidur, tidak akan melakukan dosa lagi. Taiban min dzambin, bertobat dari dosa. Mustaghfiran, tidurlah dalam keadaan istighfar, baca sebelum tidur, Astaghfirullahaladzim, 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 paling kurang minimal. Bila panjang, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, beristighfar hendak guring. Salimal qalbi, selamatkan hatimu dari tidur. Tidur jangan ada di dalam hati rasa benci kepada seseorang. Jangan waktu tidur itu mengingat keburukan orang lain sehingga hati kada selamat. Jangan hendak tidur itu mengingat-ingat kejelekan orang lain. Jangan hendak tidur itu hati dalam keadaan emosi, merangut lawan laki, jangan. Ada nyaman guring. Suami juga janganlah tidur hatinya dalam keadaan tidak selamat, jengkel dengan istri, jangan. Tidurlah hati dalam keadaan selamat daripada iri dengki, selamat daripada kebencian, selamat daripada kedengkian, selamat daripada jengkel, biar tidurnya enak. Biar tidurnya enak, selamat hati. Aziman alal khairi li jami'il muslimin, bercita-cita, berniat, berbuat baik untuk semua orang Islam. Sebelum tidur berniat, besok jika dihidupkan Allah kembali, ingin berbuat baik kepada siapapun, dengan ucapanku, dengan perbuatanku, dengan hartaku, dengan ilmuku, dengan segala kemampuanku, aku ingin berbuat baik kepada umat Islam atau orang lain. Paham? Berniat besok hari jika dihidupkan Allah, aku berbuat baik. Berbuat baik dengan ucapan, perbuatan, harta, dan sebagainya kepada orang lain. Wala takunna iman illa ala zikrillah, janganlah engkau tidur kecuali zikrullah, berzikir. Nah, ini karena panjang, maka pembicaraannya adalah zikir, doa dan zikir sebelum tidur. Karena Imam Ghazali mengatakan, para ulama sufi mengatakan, janganlah engkau tidur kecuali dalam keadaan zikir. Bagaimana caranya akan datang ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.